Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Syakif Fawaskan dengan NBI 1442100083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis perancangan desain aktif pada perancangan arsitektur 6. Untuk pengertian umum desain aktif, secara khusus dapat mencakup penggunaan teknologi untuk mempengaruhi atau mengatur kondisi lingkungan dalam bangunan. Desain aktif dalam konteks arsitektur mengacu pada pendekatan yang berfokus pada integrasi teknologi dan sistem yang dapat berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungan dan penggunanya. Untuk beberapa contoh teknologi yang sering digunakan dalam desain aktif, yaitu meliputi sistem pencahayaan otomatis, yang sensor pencahayaannya yang mengatur intensitas pencahayaan di dalam ruangan yang secara alami. Ada ventilasi dan sistem HVAC, yaitu heating, ventilation, dan air conditioning. Yang ketiga ada material berkinerja tinggi, yaitu material yang dapat menyerap atau merefleksikan panas serta isolasi termal. Yang keempat ada energi terbarukan dan sistem hemat energi. Yang kelima ada teknologi adaptif struktural, yaitu menggunakan material atau sistem struktural yang dapat berubah bentuk atau kekuatan dalam menanggapi beban dan kondisi eksternal tertentu. Untuk eksternal bangunan saya sendiri yaitu berlokasi di depan PTC Surabaya Barat, tepatnya di PTC Lontar, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Dengan luas lahan 15.000 meter persegi, yaitu atau 15 hektar. Kondisi tanah yang merupakan lahan kosong, dan di depan lokasi saya ada PTC Mall. Di sini ada regulasi site. Untuk KDP maksimum yang diizinkan ada 50%, KLB 9 poin, KTP 70%, dan KDH 10%. Untuk KDP 50% dari 1,5 hektar, yaitu 7.500 meter, dan GSB utama 50%, yaitu 10 meter. Di sini ada analisa matahari, angin, suhu, dan kebisingan. Maka menurut data di atas dapat disimpulkan curah hujan yang paling banyak berada di bulan Januari dan curah hujan yang paling sedikit berada di bulan Juli. Sedangkan bulan Januari sampai Juni angin lebih banyak bertiup pada barat ke timur, dan pada bulan Juli Desember angin lebih banyak bertiup dari timur ke barat. Untuk set saya sendiri, orientasi depannya yaitu menghadap ke selatan. Untuk sebelah sini barat dan ke timur. Untuk penerapan pada bangunan saya, di sini terlihat bangunan, yaitu untuk bangunan tinggi saya sendiri untuk apartemen, bangunan sedang untuk kantor, dan bentang lebar untuk library. Desain aktif penerapan pada bangunan library yaitu menggunakan kaca sinergi, yaitu kaca jenis ini diproses lewat proses vakum sputtering. Kaca terbuat dari kaca bening yang dilapisi dengan sebagian material untuk membuat jernih dan transparan, serta sanggup menyerap panas matahari. Bisa lebih menghemat energi jika menggunakan kaca ini karena dapat mengurangi beban pendingin ruangan, serta daya tahan dan estetika yang menyenangkan secara global. Untuk penerapan pada bangunan sedang dan lebar ada sun shading, karena untuk sebelah barat cahaya matahari lebih terik dan lebih panas. Maka dari itu untuk fitur shading device atau sun shading bekerja dengan memotong transmisi panas
Perangkat shading dipasang untuk melindungi bangunan dari sinar matahari langsung, namun juga menampilkan pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan. Sun shading menggunakan sistem otomatis atau sensor yang dapat diketahui langsung dari perubahan suhu matahari yang akan masuk ke dalam ruangan, sehingga ruangan dapat terasa nyaman dan dikendalikan sun shading otomatis. Saya juga menggunakan panel surya untuk atap. Kita memanfaatkan atap untuk menggunakan panel surya. Apa itu panel surya? Panel surya adalah sebuah komponen teknologi yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini yaitu digunakan untuk konversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini dapat disalurkan atau disimpan ke dalam baterai. Cara kerja panel surya secara sederhana, prinsip kerja panel adalah panel surya mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik, mengintervensi berubah menjadi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC. Energi digunakan untuk memberi daya pada peralatan listrik. Pada bangunan interior sendiri, saya menggunakan child ceiling, merupakan lembaran logam berongga yang memiliki semacam cairan di dalamnya mirip radiator pada kendaraan. Alat ini berfungsi mendinginkan atau menghangatkan udara pada ruangan dengan cara memanfaatkan udara yang melewati rongganya. Pendingin ruangan AC namun menggunakan child ceiling karena alat ini tidak memerlukan daya listrik yang besar. Selain itu, penggunaan juga lebih efektif karena didukung oleh udara yang bergantian setiap 30 menit. Terima kasih.